sendirian? Iya Bu Fitri, saya Boleh saya sendirian. duduk sendiri? Oke, boleh Bu Fitri, silakan. Kayaknya Bu Vero sedang memikirkan hal-hal yang apa yang dipikirkan Bu? Kok kayak seperti ada masalah begitu? Iya Bu Fitri, begini, pikiran saya tuh apa ya, banyak pikiran lah gitu. Karena saya mikirin ada salah seorang anak murid saya itu yang, aduh gimana lah mau Masalah bilangnya. anak-anak di kelas. Iya Bu Fitri, masalah anak-anak di kelas. Ya, hampir sama juga ya sebenarnya ya. Tapi kok sampai segitunya? Kira-kira apakah kita bisa ngobrol? Kalau Bu Fitri mau mendengarkan cerita saya sangat senang sekali Bu Fitri. Oke, baik. Saya akan mencoba mendengar. Jadi nanti kita mencoba apa yang kira-kira dari obrolan kita ini apa yang mau kita capai yang akan menjadi suatu solusi nantinya. Saya itu pengennya Bu Fitri, kalau misalnya kita cerita nih, saya dapat solusinya dari masalah saya ini. Itu sih pengennya saya seperti itu. Gitu. Baik, kalau boleh tahu kira-kira bagaimana ceritanya Bu Fairu sampai seperti itu? Ini loh Bu Fitri. Anak-anak. Bu Fitri tahu nggak anak murid saya yang namanya Alif itu? Alif Alif. Iya, Alif Hutasufut itu. Oh iya, nah saya di kelas 2 dulu ya. Iya, Ya, itu gimana? yang Kenapa dia Bu yang Fairu? bikin saya bingung Bu Fitri. Alif itu sampai sekarang itu belum bisa baca Bu Fitri. Maaf, bukan baca ya Bu, tapi belum bisa tulis. Belum bisa menulis. Belum bisa menulis. Kalaupun dia menulis itu misalnya nih Bu Fitri, tangan, ta, n, an, g-nya tinggal, atau misalnya rumah hanya tinggal, atau misalnya apa lagi, nah pokoknya masih banyak yang tinggal. Terus kalau nggak kita ejakan itu dia nggak bisa nulis. Misalnya kita lagi bahas nih pembahasan, nah nanti saya bilang jawabannya ini gitu kan. Nah dia tuh sering ketinggalan pelajarannya karena apa? Karena dia nggak bisa nulis. Iya, benar-benar. Jadi waktu saya cek buku-bukunya itu kosong. Karena apa? Karena dia nggak bisa nulis. Jadi selama pertemuan beberapa minggu ini Alinya juga nggak bisa mengikuti atau bagaimana Bu? Itu dia Bu Fitri. Alif ya Bu Fitri ya. Dia selain dia kurang dalam pelajaran, kurang dalam menulis, dia tuh juga banyak absennya Bu Fitri. Seperti hari ini aja nggak datang Bu Fitri. Nah, kalau alasannya, kalau yang biasanya sih dia sakit. Nah, terus kemarin dia masuk dan kita ada kegiatan pramuka waktu itu. Nah, ketika kegiatan pramuka dia terkilir kakinya, katanya sakit. Hari ini nggak masuk jadinya. Jadi kadang nggak masuk itu sampai seminggu Bu Fitri. Jadi saya gimana ya Bu Fitri ya? Saya tuh jadi bingung Bu Fitri. Terus untuk saat ini yang sudah Ibu Fairuz lakukan untuk Ananda Khalif apa? Nah, untuk Alif ini saya udah konsultasi ke bundanya. Nah, saya minta sama bundanya, mohon juga dibimbing di rumah kan. Jadi saya untuk biar dia bisa ini Bu Fitri, biar bisa dia terlatih menulis, saya beri dia tugas Bu Fitri. Satu hari menulis 5 baris saja Bu Fitri, 5 baris saja. Saya nggak pernah minta banyak-banyak. Misalnya saya senang menulis, saya minta dia tulis 5 baris. Nah, dia tulis 5 baris di rumah. Besok saya cek. Nah, kalau udah saya cek, saya tanda tangan, saya kasih lagi yang baru. Tapi ya gitu Bu Fitri, hanya berjalan 3 hari. Setelah itu nggak ada lagi. Saya tanya, Alif mana tugasnya? Belum sempat bikin. Terus saya koordinasi ke orang tuanya, Bun, Alif kenapa tidak bikin tugasnya hari ini? Orang tuanya bilang maaf, saya sibuk. Begitu Bu Fitri. Jadi untuk saat ini Bu Fairuz sudah menghubungi orang tua ya? Sudah saya hubungi setiap ada tugas itu saya kasih tahu, Bun tugasnya ini, mohon bantuannya, arahan di rumah, bimbingan gitu. Iya, kata bundanya iya gitu. Tapi nanti ketika saya cek pengumpulan tugasnya kosong.
Nah, nanti saya konfirmasi ke orang tua, Bun, Alif belum mengerjakan tugas yang ini. Bundanya nanti jawabnya, iya Miss, maaf saya sibuk nggak sempat, begitu. Jadi ketika kalau di kelas hari-hari belajar, Halifnya gimana Bu? Apa misalnya nih ngerjakan tugas halaman sekian, itu gimana dia ngerjainnya? Kalau dia mengerjakan tugas, kalau misalnya saya tanya lisan, dia bisa kok Miss, bisa. Hanya saja dia kurang bisa itu di menulis tadi. Menulis. Jadi Nah, latihan-latihan soal itu banyak yang tidak selesai seperti tidak itu. selesai karena latihan soalnya itu kan kebanyakan ditulis gitu kan. Nah itu dia Bu Fitri yang banyak nggak selesainya. Sebentar lagi saya takutnya nih udah naik kelas 4 kan. Benar-benar. Nah jadi kemarin juga saya sudah pernah Bu Fitri kasih tambahan. Sudah pernah saya kasih tambahan sepulang sekolah, mengerjakan tugas-tugas itu di sekolah. Wah, itu ide yang bagus sebenarnya ya. Seperti itu ada tambahan, berarti ada tambahan jam untuk dia untuk melengkapi tugas-tugas yang sebenarnya itu udah bagus. Itu gimana? Apakah ada keberhasilan di sana Bu? Nah, ketika saya kasih tugas tambahan itu Bu Fitri, orang tuanya sangat senang karena dia merasa terbantu saya memberikan jam tambahan belajar untuk si Alif tadi. Tapi jam belajar ini kan di sepulang sekolah tuh Bu Fitri. Jadi ketika anak-anak pulang, nah Alif lanjut sama saya. Nah, tapi Alifnya itu ketika belajar itu selalu ngeluh. Capek Miss, kebanyakan, nggak segitu juga kali Miss, banyak banget nulisnya katanya. Padahal apa yang dikerjakan dia itu yang dikerjakan teman-temannya tadi di sekolah. Nah besoknya itu nggak masuk tuh Miss Fitri. Bingung saya, nanti saya tanya ke bundanya, Bun, Alif kenapa tidak masuk hari ini? Nah bundanya bilang ke saya, Alifnya pulang sekolah kemarin demam Miss, mungkin kecapean. Nah kan saya jadi merasa bersalah, apa dia kecapean karena saya suruh menulis? Nah kan jadi saya serba salah kan Bu Fitri. Saya kasih tugas dibimbing oleh orang tua di rumah, orang tuanya sibuk. Saya kasih jam tambahan di sekolah, orang tuanya bilang anaknya kecapean, besoknya nggak sekolah. Jadi kita sebenarnya Bu Vero sudah melakukan hal-hal yang istilahnya supaya Anda bisa berubah sebenarnya ya. Sudah banyak yang Ibu lakukan, tapi untuk saat ini kira-kira ada nggak cara kira-kira yang lebih tepat supaya Anda ini bisa berubah? Nah itu dia Bu Fitri, kemarin itu saya sudah pikirkan caranya bagaimana. Nah kemarin kan saya tanya ke dia, sebenarnya Alif itu senangnya apa, saya tanya begitu. Nah ternyata dia punya kesenangan, dia senang bercerita. Nah jadi tugas-tugas itu banyak yang saya lakukan untuk dia, khusus untuk dia. Saya lakukan dengan lisan, jadi seperti tanya jawab begitu Bu Fitri. Bisa itu. Terus itu sudah Ibu coba ya? Sudah saya coba. Sudah berapa kali saya coba. Menulis ini perlu ini ya? Iya. Perlu bimbingan. Nah, lagian kan Bu Fitri nggak mungkin kan dia selalu ini, karena menulis itu kan kemampuan apa ya istilahnya dasar untuk anak-anak ya gitu. Nah, jadi menulisnya juga memang harus ini kan ya Bu ya, harus bisa gitu kan. Terus apa Ananda selama ini kira-kira orang tuanya Ali mensupport tidak ketika Bu Vero sudah melakukan hal itu? Nah itu dia Bu Fitri, setiap yang saya misalnya saya kasih tugas gitu, nah itu cuma bisanya sampai 3 hari gitu dibimbing, nanti setelah itu los lagi dari orang tuanya. Alasannya yaitu tadi sibuk, nggak sempat. Kadang bundanya cerita sama saya, Alif ini kalau saya suruh malah tidur di rumah gitu kan. Misal setiap saya suruh nulis dia males-malesan tidur. Nah itu alasan orang tuanya Bu Fitri. Begitu. Jadi kalau misalnya Bu Vero sudah pernah coba untuk memanggil orang tuanya itu bagaimana? Nah itu dia Bu Fitri, selama ini saya belum pernah melakukan panggilan, nah yang berbicara tatap muka gitu belum pernah Bu Fitri. Dengan orang tuanya ya? Iya, karena juga setiap
pengambilan rapor itu kan kesempatan saya sebenarnya ya Bu Fitri untuk berjumpa dengan orang tuanya, tapi orang tuanya nggak pernah mengambil rapor Bu Fitri. Di sekolah itu nggak pernah ngambil rapor. Jadi dari semester 1 2 kali rapotan belum ambil rapor, semester 2 ini kan tambah satu lagi, berarti udah 3 kali rapotan belum pernah diambil. Jadi saya nggak pernah jumpa gitu. Pernah jumpa waktu saat dia menjemput. Saya sih waktu dia menjemput itu sempat saya bilang, mohon Bun bimbingannya, saya kasih tugas ya Bun gitu kan, untuk menulis gak banyak-banyak, hanya 5 baris aja satu hari, tapi continue, saya bilang gitu kan. Iya tapi itulah Miss, hanya 3 hari, setelah itu lewat semuanya Miss. Jadi kira-kira ada rencana lain lagi yang akan Ibu lakukan setelah ini? Ya rencananya Miss, saya mau ke ini, panggil ibunya. Nah saya mau ajak bicara empat mata gitu sama ibunya. Nah karena sebenarnya kan tugas ini bukan hanya tugas saya sebagai guru, bukan hanya tugas bundanya sebagai orang tua, tapi tugas saya dan tugas orang tuanya di rumah. Nah apalagi kan kalau sekarang jam pelajaran kita hanya sedikit, belum full day ya. Jadi memang jam anak itu di rumah lebih banyak sama orang tuanya. Nah jadi mungkin untuk di sekolah saya bimbing dia untuk menulis, kemudian sama bundanya saya mau minta lagi waktunya, kesempatan dia untuk benar-benar memperhatikan lagi anaknya dalam menulis ini. Saya rasa Miss, untuk latihan menulis ini kalau dilakukan continue itu pasti akan berhasil, karena menulisnya itu masih hanya tertinggal satu angka gitu kan, semangka, nah G-nya tinggal gitu, K-nya tinggal gitu aja kan. Kalau yang lain itu sudah mulai bisa lah gitu ya, tinggal satu kata saja gitu. Nah jadi saya rasa itu nggak terlalu berat, hanya saja perlu kontinuitas. Nah itu. Jadi untuk melaksanakan rencana ini kira-kira Virus, siapa yang akan membantu Virus? Iya, rencana saya nanti juga mau konsultasi juga sama bagian kesiswaan kita Bu, ya Miss Anita. Nah saya mau minta juga solusinya bagaimana ya kan. Nah itu rencana saya seperti itu Bu. Nah setelah dari bagian kesiswaan, nah nanti baru saya ketemu dengan bundanya, ajak bundanya bicara empat mata begitu. Kira-kira ini bisa ini ya, Bu Virus insya Allah bisa ya melakukannya. Insya Allah, mudah-mudahan Bu Fitri, karena saya khawatir Bu Fitri, sudah mau masuk kelas 4 kan Bu Fitri ya, sebentar lagi anak-anaknya sudah naik ke kelas 4, sementara dia belum bisa menulis. Jadi itu yang menjadi kekhawatiran saya. Iya, terima kasih banyak ya Bu Fitri ya. Iya Bu Virus, sama-sama. Tadi saya itu kalau nggak diajak Bu Fitri ngobrol tuh, jadi kan bisa buntu saya tuh Bu Fitri. Jadi kan kira-kira apa komitmen yang akan dilaksanakan Bu Virus besok ini? Iya, itu tadi saya mau ketemu dulu bagian kesiswaan. Setelah itu ajak bundanya ngobrol. Nah setelah itu saya akan berikan dia tugas, tidak banyak, tugasnya tidak banyak. Mungkin kalau 5 kebanyakan saya akan kasih 3 saja. 3 saja. Nah 3. Nah setelah itu tapi saya akan mohon bundanya untuk serius mendampingi di rumah, itu aja. Saya sangat senang dengan obrolan kita hari ini, dan itu bisa jadi sharing buat saya juga ya, kalau saya nanti menemui guru seperti itu juga. Insya Allah Bu Virus bisa melakukannya dengan baik. Amin. Terima kasih Bu Fitri ya. Terima kasih loh Bu Fitri. Terima kasih, senang sekali saya jumpa Bu Fitri. Akhirnya saya menemukan solusinya. Alhamdulillah ya. Baik. Jadi bisa ada kira-kira yang akan kita kerjain apa ya? Soalnya memang masalah anak sangat komplit ya, seperti itu. Oke, baru saya mau ada kegiatan juga setelah ini. Oke. Ya baik. Terima kasih ya Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.